الفاتح الحسين وحبيب شفيعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وروي شيخنا شيخ الله صلى الله عليه وسلم الشيخ محمد خشوع أنوار بن إسماعيل ورد والد الشيخ بدر الدين بن عبد الزيني وروي الشيخ الزيني بن عبد المغنى بن الحبيب محمد بن سيد العبد وابن الفاضل الحبيب علي بن المعروف والحسين وصاحب الكتاب سائر الصالحين على الشيخ عبد الصمد الفلمبني رحمه الله تعالى وأرضاه أن الله تغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعلي درجاتهم في الجنة بأن يرفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة بسر النبي وآل النبي وبسر صلاة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Dan lagi kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala dengan merujuk kepada hadis muttafaqun alaih, hadis Bukhari Muslim, wa qad kana Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu yusalli biqaumin al-'isha'a wa qara'a surat al-Baqarah fa kharaja rajulun min as-salati wa atamma li nafsihi fa qalu nafaqa ar-rajul فتشاكيا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فزجر رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا فقال أفتان أنت يا معاذ اقرأ سورة سبح والسماء والطارق والشمس وضحاها, yang artinya dan sesungguhnya adalah Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu sembahyang Isya dengan suatu kaum dan membaca ia akan surat Al-Baqarah. Nah, panjang artinya surat Al-Baqarah. Nah, di sini disebut apakah dihabiskan sidin surat Al-Baqarah atau namunnya habis panjang, lebih sejus itu Al-Baqarah. Maka keluarlah seorang laki-laki daripada bersembahyang sertanya itu, artinya kada mau umpati lagi keluar. Lalu ia menyempurnakan sembahyangnya itu bagi sendirinya, artinya keluar kada mau umpati imam, sembahyang sorongan. Kenapa? Karena tadi suratnya Al-Baqarah yang dibaca. Artinya kepanjangan. Maka berkata mereka itu yang bersama-sama sembahyang itu, ada yang berucap jadi munafik orang laki-laki itu berangkatnya. Maka mengadu keduanya itu kepada Rasulullah SAW. Maka marah Nabi SAW akan Mu'adz itu, dan bersabda Nabi SAW, adakah berbuat fitnah engkau ya Mu'adz? Artinya membuat fitnah kayak kamu nih sampai orang keluar daripada sholatnya karena merasa Al-Baqarah panjang. Lalu Nabi menyuruh dengan Mu'adz, iqra surat Sabbih was-sama'i wat-tariq. Nah, jadi Nabi kalau hendak baca juga di waktu Isya itu, bacalah olehmu akan surat Sabbih, ayatnya sabbihis marabbikal a'la, dan was-sama'i wat-tariq atau wasyamsi wadduhaha.
Artinya yang dalam surat apa itu yang juz amma, nah, dipilih situ. Jangan surat Al-Baqarah, artinya Al-Baqarah sangat panjang. Artinya orang yang kepanjangan dalam membaca surah berjamaah, Nabi mengatakan afattanun anta, apakah engkau ini membuat fitnah aja pada orang. Nah, kecuali lah ayat yang memang lazim, yang memang dianjurkan, seperti subuh, Jumat. Nah itu pun nggak ada terlalu panjang benar juga. Alif Lam Mim Tanzil dan hal ata 'alal insan hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura ila akhir. Itu biasa-biasa aja. Surat Al-Baqarah dasar panjang. Pertama surat Al-Baqarah, yang kedua Ali Imran pulangnya maginnya. Bisa teguring tuh orang, teguring berdiri. Apalagi memang kada biasa panjang-panjang. Artinya sederhanakan dan ingat makmum. Nah, banyak ada makmum yang perlu. Adapun adab yang dalam segala rukun itu, maka yaitu ada 5 adab. Nah, dalam rukunnya nih. Adab yang pertama, sunnah bagi imam itu meringankan ruku dan sujud. Nah, sampai ruku dan sujud pun ringankan. Jangan terlalu lama, jangan terlalu panjang juga sujudnya. Maka jangan melebihi ia di dalam tasbih itu atas 3 kali tasbih. Nah, itu paling ringan sudah, 3 kali ya tasbihnya dalam ruku, dalam sujud. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih, atau sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdih 3 kali cukup sudah, sunnah Nabi. Sekalipun sujud akhir. Nah, walaupun sujud akhir nak belawas dah, jangan juga kalau jadi imam mendak belawas sujud akhir kalau memang sembahyang munfaridan, sendiri. Namun sendiri terserah aja sujud lawas, nak ruku lawas. Nah, kecuali sholat tasbih. Nah, itu ada hitungan tasbihnya. Nah, sholat tasbih memang ada hitungannya. Nah, kita 4 sholat tasbih, kita malam nisfu Sya'ban. Nah, itu memang diketahui oleh makmum semuanya. Bagi mereka yang memang ada kesibukan, ada tahan lawas, orang tua, kada kalau 4 semain tasbih ya, tahu juga ruku lawas, sujud lawas. Padahal tasbih, sembahyang tasbih kada wah lawas benar. Ruku dan sujudnya tasbihnya itu ada hitungan. Dan kata Sayyidina Anas radhiyallahu an, ma ra'aitu akhaffa min salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi tamamin. Muttafaqun alaih. Ini Sayyidina Anas mengatakan, tiada aku lihat yang terlebih ringan, akhaf, lebih ringan. Artinya aku tidak pernah melihat yang lebih ringan sembahyang daripada Rasulullah SAW di dalam sempurnanya. Nah, fi tamam, Rasulullah sembahyang tamam, sempurna sembahyang. Nah, tapi tidak pernah aku lihat yang lebih ringan. Artinya Rasulullah sangat bijaksana terhadap makmum, meringankan segala bacaan surah dan sebagainya. Tapi kalau sidin sorongan sembahyang, itu riwayat banyak yang meriwayatkan, terutama dari istri beliau Siti Aisyah radhiyallahu anha.
Kalau Rasulullah bangun malam itu salat tahajudnya, berdirinya lama membaca Al-Quran, ayat Al-Quran yang dibaca surah panjang-panjang sampai bangkak batisidin, kelamaan berdiri. Namun kita tuh berdiri jangan singgarakan. Kalau sembahyang tuh berdiri, bilang kalawasan sampai berjam-jam ya bisa obah batis nih, telapak batis kita tumit, telapak bisa bangkak. Nabi sampai bangkak, kelamaan berdiri, surahnya panjang-panjang yang dibaca Nabi. Sampai Siti Aisyah pun merasa kasihan terhadap Nabi, tuntung salat ditagur oleh Siti Aisyah. Ya Rasulullah, kata Siti Aisyah dengan lembutnya menegur, artinya dengan kasih sayang lah, merasa kasihan terhadap Nabi sampai bangkak batis, kelamaan berdiri. Ya Rasulullah, biar ini aja Siti Aisyah, sudah diampuni dosa yang telah lalu dan yang akan datang. Seandainya berdosa tuh diampuni Tuhan, udah. Artinya jangan lawas-lawas sembahyang sampai bangkak-bangkak batis, secukupnya aja. Apa jawab Nabi? Ya Aisyah, afala uhibbu an akuna abdan syakura. Itu alasan Nabi kenapa sampai panjang bangkak batis. Afala uhibbu, apakah aku Nabi tidak suka an akuna abdan syakura, agar aku menjadi hamba yang selalu bersyukur. Jadi syakur itu daiman yashkurullah, selalu bersyukur kepada Allah. Dan padahal Nabi orang yang maksum, terpelihara daripada dosa, tapi syukurnya berterusan. Nah, ada kita sudah kada maksum, kada terjaga, kada terpelihara, banyak berbuat dosa, hendak bahancap terus apa-apanya aja dalam ibadah. Artinya kada kawa kita hendak mengikuti, mencontoh, menteladani Rasulullah SAW 100%, memang kada kawa. Ya semampu kita. Artinya kalau sembahyang sendiri tengah malam jangan juga bahancap benar. Nang mana kita hafal, baca aja ayat-ayat Al-Qur'annya. Dalam sujud sendiri lawasi, memohon, meminta kepada Allah apa yang hendak kita pinta, karena dalam sujudlah hamba yang paling dekat kepada Tuhannya di waktu sujud. Aqrabul abdi ilallahi wa huwa fis sujud. Paling dekat seorang hamba itu kepada Allah pada waktu dia dalam keadaan sujud. Nah, jadi minta aja apa aja yang diminta waktu sujud. Tapi itulah tadi sujud waktu kita sholat sendiri, kadang berjamaah tuh. Apalagi menyalahi imam, nah jangan juga berjamaah lalu sujud terakhir lawas banget sujud pulang sampai imam parak salam hanya bangun, atau imam salam udah kada bangun-bangun aja lagi, sekali diparaki siup orang. Pangkalawasan sujud. Jadi sekedarnya kalau berjamaah, jangan berlebihan. Artinya apa yang dikerjakan imam ikuti. Adab yang kedua, sayugianya bagi makmum itu, sayugianya ini artinya sepantasnya atau selayaknya bagi makmum itu bahwa jangan ia mendahului akan ruku'
imamnya dan sujudnya, tetapi hendaklah ia terkemudian berdudi daripada imamnya. Jangan mendahului imam, rukuk kah, sujud kah, i'tidal kah, dan lain sebagainya dalam pergerakan imam jangan mendahului. Berbarangan aja makruh hukumnya. Nah, bimbai itu, imam Allahu Akbar rukuk, bimbai bang rukuk juga ini pergerakannya sama. Imam Allah juga ini bimbai, itu makruh, sudah berbarangan. Mendahului dilarang, ditangati, jangan. Karena berdasarkan hadis Rasulullah SAW, siapa yang seringkali mendahului imam dalam ruku, dalam sujud, dalam i'tidal dan lain pergerakan imam lain sebagainya, dikhawatiri nanti, kata Nabi, di akhirat nanti kepalanya dirubah menjadi kepala himar. Menjadi kepala himar. Himar yang termasuk binatang yang paling bodoh. Diubah kepalanya kepala himar. Orang yang ketujuh mendahului imam dalam ruku, dalam sujud. Nah, jadi adab yang sebenarnya itu sempurnanya berjamaah. Idza raka'al imamu falyarka'. Wa idza sajadal imamu falyasjud. Nah, itu yang pas. Raka'a di situ fa'il madhi, artinya sudah. Apabila sudah ruku imamnya, sudah ruku, Allahu Akbar ya imam. Kepala imam sudah rata ruku, hanya kita umpat ruku, Allahu Akbar. Imam i'tidal, sami Allahu liman hamidah, berdiri imam udah, baru kita sami Allahu liman hamidah. Kalau sujud imamnya Allahu Akbar, nempel sudah dahinya di lantai, baru makmumnya umpat sujud. Jangan beimbai, apalagi mendahulu, hanya imamnya dia sudah mendahulu. Apalagi kan imamnya nang tuhaka, imamnya pergerakannya lambat, anak berdiri aja Allahu Akbar, di tengah sini sudah makmum udah berdiri udah. Nah, imam hendak sujud, pertengahan lagi belum sampai sujud, makmumnya sujud sudah, mendahului ngarannya. Ini bisa aja kalau terjadi imam di masjid atau di langgar, imamnya tuha udah, berdirinya tuh kada kau cepat, sujud kada kau cepat, terdahulu makmum. Nah, makmumnya nang paham-paham lah, kedua-duanya paham lah, imamnya harus paham, makmumnya paham juga, tahu aja seorang surah kuyukut, banyak penyakit sudah kada kawa, hendak cepat, asam urat lagi, begemet turun, sudah kada usah ya jadi imam, serahkan yang lain. Ada jalan yang lebih sigap, artinya yang lebih mudah. Mungkin kita lambat dalam pergerakan, karena terdahulu makmum, apalagi jamaah banyak, makmum yang di belakang sop 3, 4, 5 kada melihat imam ini sudah sujud kah belum kah, masih dalam perjalanan, makmum mudah turun. Nah, ini termasuk tadi adab yang kedua lah. Sebagiannya sepantasnya bagi makmum itu bahwa jangan ia mendahului akan ruku imamnya dan sujudnya, tetapi hendaklah ia terkemudian berdudi. Tuntungan imam ruku baru ruku, tuntungan imam sujud baru sujud. Nah, sekira-kira jangan ia ruku melainkan apabila sampai imam itu kepada sekurang-kurang ruku. Nah, itu paling kada tuh kira-kira. Nah, hendak sempurnanya tadi imam betul-betul sudah ruku, baru kita ruku. Dan jangan ia tunduk bagi sujud melainkan apabila sampai muka imam kepada tempat sujud. Nah, ini
Jangan kita tunduk untuk sujud, melainkan muka imam sudah sujud ke lantai. Itu termasuk adab dalam berjamaah. Dan kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, ia naqal atau nukil, nukil, nah ia catat daripada setengah ulama, an-nasu yakhrujuna minas salati ala thalathati aqsamin, ta'ifatun bi 25 salatan, wa humul ladzina yukabbiruna wa yarfa'una ba'da ruku'il imami, wa ta'ifatun bi salatin wahidatin wa humul ladzina yusawwunahu, wa ta'ifatun bila salatin wa humul ladzina yusabiquna al-imam. Nah, ini ada disebut Imam Ghazali dalam kitab Ihya. Artinya an-nas, manusia, orang-orang yang keluar daripada sembahyang itu atas 3 bahagi. Ada 3 bagian, salah satu aqsam. Pertama, kaum yang keluar daripada sembahyang itu dengan dapat pahala berjamaah. Dapat pahala berjamaah itu 25 sembahyang. Pahalanya nih dapat 25, dan mereka itulah yang takbir dan ruku ia, kemudian daripada ruku imam. Nah, pahala lain ini pahala tersendiri nih, lain pahala berjamaah. Pahala berjamaah kan 27 derajat. Salatul jama'ati afdalu min salatil fardhi bisab'in wa 20 darajah. Sembahyang berjamaah itu mendapatkan pahala 27 derajat daripada sembahyang sendiri. Bedanya berjamaah lawan sendiri. Nah, itu jamaahnya dapat 27. Lain lagi yang ini 25 ini. Kalau dalam berjamaahnya dia sembahyang yukabbirun wa yarka'un ba'da ruku'il imam, dia takbir, dia ruku dan lain-lainnya, i'tidal, sujud setelah imam. Nah, seperti tadi yang diterangkan sebelumnya. Nah, kalau pergerakannya itu imam ruku sudah, baru dia ruku, imam i'tidal sudah, baru dia i'tidal, imam sujud sudah, kepala imam di lantai sudah sujud mukanya, baru dia turun untuk sujud. Nah, itu mendapat 25. Lain yang berjamaah tadi, jamaah 27 derajat. Nah, ini golongan pertama. Tadi Imam Ghazali mengatakan ada 3 bagian kelebihan-kelebihannya. Yang kedua, wa ta'ifatun bi salatin wahidatin wa humul ladzina yusawunahu. Yang kedua, kaum yang keluar dari sembahyang itu dengan dapat pahala 1 sembahyang jua. Nah, pahala sebut 1 aja pahalanya. Dan mereka itulah yang menyamai ia akan perbuatan imam. Nah, bila menyamai sama beimbai, imam takbir, takbir beimbai, imam ruku, ruku beimbai, imam sujud, sujud beimbai, diiringan. Nah, tadi sudah dikatakan sekurang-kurangnya makruh berbarengan dengan imam, dengan pekerjaan imam. Itu dapat pahala di situnya hanya 1, dikit, artinya 1. Yang pertama tadi 25 itu dapat. Ini 1 aja karena ini menyamai imam segala-galanya, membarengi imam. Nah, itu kelompok kedua. Kelompok yang ketiga, kaum yang keluar daripada sembahyangnya itu dengan tiada dapat suatu pun
Nah, tidak dapat apa-apa artinya tidak dapat sesuatu daripada pahalanya. Kada berpahala dalam pergerakan dia sholat bersama imam tadi itu. Siapa nang kada dapat pahala tuh? Dan mereka itulah yang mendahului akan imamnya. Nah, kada dapat pahala lalu mendahului. Rukuk berdahulu pada imam, bangun berdahulu pada imam, sujud berdahulu pada imam. Artinya makmum, kepala makmum sujudnya berdahulu sampai imamnya masih di tengah lagi nyapok sampai udah. Begitu dia bangun, imam hendak duduk antara dua sujud, hanya separuh nak ini, nya duduk sudah. Allahu Akbar, dia cepat benar. Nah itu kada berpahala. Nah sebetulnya tadi kita banyaklah mendapatkan pahala-pahala di dalam berjamaah ini, banyak benar tuh hitungan-hitungannya. Tapi pun kada paham, kada mengerti, kada belajar tadi kosong, nol pahalanya. Nah orang yang menjalankan semua apa yang dipelajarinya mendapat pahala banyak, karena di akhiratnya takajud tuh menerima pahala. Banyaknya pahala aku. Nah, kada sadarinya dapat menerima pahala banyak kan di akhirat. Nah, karena mengikuti apa yang diajarkan, apa yang disunnahkan. Dan kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala di dalam Minhajul Talibin, Imam Nawawi dalam kitab Minhajnya, walau ahassa fi ar-ruku'i aw at-tashahhud al-akhir bidakhilin lam yukrah intidharuhu fil adhhar in lam yubaligh fihi wa lam yufarriq bainad dakhilin. Yang artinya, dan jikalau merasa imam itu di dalam ruku' atau di dalam tasyahud yang akhir dengan orang yang hendak mengikut akan dia pada sembahyangnya, nescaya tiada makruh bagi imam itu menanti akan dia di dalam ruku' atau di dalam tasyahud yang akhir itu, tetapi dengan syarat jangan sangat berlebih-lebih. Jangan berlebihan, artinya menanti itu menunggu, dan tiada membedakan, ada titik bahasa Malaysia beza, beda, hanya beza, membedakan orang yang hendak mengikut itu. Nah, artinya imam boleh menunggu, tidak makruh hukumnya, karena menunggu orang yang mengikut akan dia pada sembahyang. Nah, kalau nya tahu tuh, karena di dalam sholat bila sudah bangun daripada ruku, imam ada makmum nang datang kada dapat rakaat. Nah, makmum nang masbuk datang dari belakang, imamnya tahu, merasa ada nang hanya datang, nya ruku udah lawasi ruku, apalagi mendengar buka-bukanya, mahancap mulai lawang itu buka, imamnya tahu, ini orang buka-bukanya hendak mun aku bangun ruku kada dapat rakaatnya. Nah, boleh tunggu, lawasi bisa sampai 5 kali ke tasbihnya, 7 kali ke tasbihnya, ada sebaiknya sampat takbir Allahu Akbar, kemudian ruku bersama imam, dapat 1 rakaat. Atau dalam tasyahud akhir, nah saat akhir udah fil alamina innaka hamidum majid, imam hendak salam, ada orang datang takbirnya Allahu Akbar, langsung duduk.
dalam tasyahud. Nah, dapat dia pahala jamaah di akhir. Nah, tapi rakaat kalau dapat 1 rakaat nambah dia sembahyang berapa? 3 rakaat, 3 rakaat nambah. Sembahyang 4 rakaat, 4 rakaat naik. Nah, dan subuh 2 dia naik karena tahiyat akhir udah. Tapi sempat dia duduk dalam jamaah. Nah, jadi imam tahu orang datang terlambat tuh, jangan langsung baca assalamualaikum, walaupun tuntung sudah bacaan tahiyat akhirnya, adanya sempat dulu, sempatkan dulu dia ya, Allahu Akbar, kemudian duduk. Nah, itu imam dibolehkan menunggu, tapi menunggunya jangan terlalu lama tadi. Semuanya berlebihan juga kalau wasan menghadangi, nah itu kada perlu dihadangi. Makmumnya lagi wudu, mau kuriak, hadangi imam wudu lagi aja. Nah, itu kelawasan. Misalnya wudu di situ mau kuriak, hadangi dulu aja. Jangan salam ya. Nah, atau waktu ruku imamnya, hadangi imam, jangan ruku. Wudu lagi. Hanyar mulai buka keran. Makmum nang lain daur kena. Mbah bungulnya tuh jemaah makmum tuh kuriak entah hadangi, wudu lagi. Kalau pindah makmum nang lain pulang kuriak, jangan dihadangi mamanya aja. Nah, lalu batal lah ya juga habis. Nah, jadi dalam jamaah pun ada aturan, tata tertib yang mendapatkan pahala kesempurnaan di dalam berjamaah. Nah, yang membedakan tadi pulang ini, jangan sangat berlebih-lebih menanti itu, dan tiada membedakan orang yang hendak mengikuti itu, yakninya nih, tiada membedakan antara sahabatnya dan lainnya. Nah, jangan mentang kawan dihadanginya, mun kada kawan kada dihadanginya. Nah, tahu suara kawan tadi, hadangi dulu aja, hadangi akun imamnya. Bilangnya kada kawannya kada dihadanginya, malah bahancapnya assalamualaikum, kada dapat orang. Atau ruku langsung itidal, bila kawannya dihadangi, bila kada. Dan tiada membedakan antara orang mulia dan orang dhaif. Nah, orang mulia ini orang nang ada kedudukan, pangkat, jabatan, ada orang hebat nang datang menunggu imamnya. Nah, bila orang awam aja kada perlu dihadangi, bancap imamnya. Nah, itu tidak boleh membedakan seperti itu. Dan lagi karena ikhlas lillahi ta'ala, supaya menulungi akan dia mendapat fadilah berjamaah, dan supaya mendapat ia akan rakaat itu. Nah, jadi nang ruku tadi belawas supaya dapat rakaat. Kan Nabi pernah tuh kejadian loh, Nabi kita SAW waktu salat subuh kalau kada salah, Sayyidina Ali turun terlambat. Terlambatnya Sayyidina Ali ini disebabkan ada orang tua turun. Sayyidina Ali pas turun juga dari rumah hendak menuju masjid, orang tua di depan. Nah, Sayyidina Ali menghormati orang tua tadi berjalan lambat. Nah, kujuk-kujuk berjalan. Sayyidina Ali lihat, kayak apa ini Sayyidina Ali ini, ruku ini Rasulullah dan nih tegarnya nih sembahyang, kan dapat rakaat aku, tapi adab lebih diutamakan sidin. Bagaimana dua Sayyidina Ali? Nah, di hati merasa ini penghalang nih. Nah, tapi karena adab kada mau mendahului bagaimana Sayyidina. Ini sekali sampai di muka masjid, kada singgah ke masjid juga, orang Tuhan ini rupanya lewat. Sekalinya Yahudi, kada Islam. Biasanya kita kata, aku selip tadi. Kada Islam juga, kada ke masjid. Nah, udah. Nah, itu
Nabi kita merasa hendak bangun dari ruku itu kada kawa, karena berat mengangkat kepala Nabi kita. Tahu-tahunya malaikat Jibril menahan kepala Nabi SAW jangan bangun, karena menunggu Sayyidina Ali lagi di jalan supaya dapat rakaat waktu ruku. Sampai Sayyidina Ali masuk takbir ruku, Sayyidina Ali dilepas oleh malaikat Jibril kepala Nabi, kawai Nabi bangun. Jadi setelah salam wirid tuntung hanya betul Nabi diceritakan oleh malaikat Jibril, aku Jibril yang menahan kepalamu kalau kau naik, karena menunggu Ali bin Abi Thalib lagi jalan sedang menghormati orang tua. Dapat kelebihan keistimewaan adab Sayyidina Ali menghormati orang tua. Jadi itu batas dapat rakaat ruku bersama imam, baru dapat rakaat. Bila imam sudah bangun dari ruku, dapat rakaat. Dan tinggalkan bacaan sekalipun Fatihah, takbir Allahu Akbar langsung ruku, kada usah baca Fatihah. Fatihah ditanggung oleh imam. Karena ini masbuk namanya, baru datang dari luar. Tapi kalau memang di dalam juga orang qomat ada di dalam masjid bersama imam takbir, inya kada takbir lagi. Kenapa? Sibuk mengurus itu, mengurus ini, napa-napa kada diurus. Mencas HP kan dulu salam. HP habang udah aja, dikit pan lagi. Padahal sudah imam takbir, kebuncu mencucuk HP dulu, barang diisi dulu, 3 garis ke barangnya, 3 garis madang, dihadangkan dulu. Soalnya imam ruku, Allahu Akbar, dia imam buka mancap cap HP, lalu Allahu Akbar, kada membaca Fatihah 4 ruku lawan imam. Ini seorang ditanggung imam juga masbuk ya. Itu kada masbuk, mabuk. Mabuk mau urusi HP. Kenapa kada masbuk? Inya ada di dalam waktu imam takbir, inya ada di dalam. Jadi bukan urusan HP. Apakah yang diurusnya? Mengurusi sap kah? Kada dihitung masbuk, sudah ada di dalam. Nang masbuk tadi hanya datang dari luar. Di luarnya pun tadi itu jaga-jaga juga. Bujur-bujur hanya datang dari luar, dari rumah kah, dari tempat manakah, hanya datang. Imam sudah ruku, cepat ruku, 4 imam dapat rakaat. Tapi munnya di luar hanya datang di luarnya, sibuk lawan urusan dunianya. Orang sudah qomat masih ada di luar, ada sudahnya di luar situ. Bapak nyucuk pentol itu urusan makan. Orang qomat sudah, imam takbir sudah, baca Fatihah ayat sudah, masih lagi nyucuk pentol. Sudah imam parak tuntung baca ayat, lalu bahan capai buka ruku imam, kada sambat membaca Fatihah. Itu juga mabuk, bukan masbuk. Mabuk nyucuk pentol. Ini sudah ada di kawasan masjid ini, kawasan Langgar misalnya, itu tidak dikatakan masbuk. Banyak kejadian kada paham, 4 ruku juga kada baca Fatihah, kada sah. Rakaat tidak ada Fatihahnya. La yasihhu shalah illa bi Fatihatil kitab. Tidak akan sah salatnya kecuali dengan membaca Fatihah. Kecuali yang masbuk tadi, illa masbukan, kecuali yang benar-benar masbuk. Tapi yang mabuk tadi kada termasuk. Itulah pentingnya kita mengaji, pentingnya belajar fikih yang benar.
supaya sholat kita, sembahyang kita, jamaah kita benar-benar sah dan diterima oleh Allah, mendapat ganjaran dan pahala yang sempurna. Nah itu. Nah, kemudian adab yang ketiga, wallahu a'lam. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkan, memakai, kemudian diridhoi oleh Allah, diberikan ganjaran pahala yang sempurna dan berlipat ganda. Amin. Allahumma amin. Bisri Nabi wa ali Nabi wa bisri suratil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. اللهم انفعنا بما علمتنا وانفعنا بما علمتنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ونورا وفهما وحكمة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.